Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Arif Fauzan dari Program Studi Sistem Informasi UT Surakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kemudian untuk soal tugasnya, kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. 1. Input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, baik itu tersedia maupun dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kemudian peminjaman buku, program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman yaitu buku algoritma dan pemrograman, status dipinjam. Kemudian yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Kemudian yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda, hari keterlambatan 3 hari, berarti total denda 3 hari kali 5.000 sama dengan 15.000. Kemudian yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Kemudian yang keenam, manajemen data buku atau admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum dieksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan meminta input ulang. Kemudian untuk petunjuk pengerjaannya, 1. Buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Kemudian yang kedua, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Kemudian yang ketiga, gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Yang keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Kemudian yang kelima, gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Kemudian yang keenam, tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Yang ketujuh, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Oke, langsung saja kita ke pengkodingannya yang sudah saya buat. Baik, dalam pengkodingan ini saya sudah membuat 3 sintaks, yaitu main untuk pengkodingan utamanya, kemudian ada daftar buku. Ini untuk berkaitan dengan adanya judul buku, pokoknya untuk penjelasan yang ada bukunya. Kemudian di sini ada yang terakhir admin purpose. Ini untuk melakukan penambahan buku maupun pembaruan data buku atau juga bisa penghapusan buku. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang pengkodingan yang saya buat.
di main Java ini saya menggunakan ArrayList karena ArrayList ini untuk bisa menambahkan beberapa buku ya. Kemudian untuk yang pertama, ini untuk tampilan awal. Ada sistem perpustakaan, yaitu satu, menampilkan katalog, yang kedua, pinjam buku, yang ketiga, pengembalian buku, kemudian yang keempat, panel admin, dan keluar. Jadi nanti setelah program dijalankan, yang pertama akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian akan muncul perintah untuk pilih 1 sampai 5. Kemudian bagian ini berhubungan dengan yang tampilan awal. Sesuai case 1, 2, 3 sampai 4, 5. Kemudian ini untuk daftar bukunya. Ini ada judul buku sesuai kategorinya masing-masing, ada penciptanya dan tipenya. Di sini true, maksudnya ini status tersedia. Kemudian ada show katalog. Ini nanti saya buat bentuknya muncul katalognya berbentuk tabel. Kemudian borrow ini untuk deklarasi untuk pinjam buku. Nanti setelah memasukkan case yang nomor 2, yaitu pinjam buku, maka akan muncul perintah untuk menggantikan judul apabila judul yang dipilih, terus kemudian selesai jika minjam sudah selesai. Kemudian untuk pengembalian buku sama, nanti kita input tanggalnya, tanggal mulai pinjam, kemudian tanggal kembali, judul buku, kemudian struk nanti akan tercetak. Jika ada keterlambatan, maka akan terkena denda. Untuk minimal keterlambatan 7 hari, jika masih dalam 7 hari, maka tidak dikenakan denda atau sama dengan 0. Maka jika lebih, maka akan terkena denda. Dendanya berapa? Dendanya 5.000. Berarti 5.000 nanti kalikan hari keterlambatannya. Nanti sistem akan keluar ya cetaknya. Kemudian untuk panel admin. Panel admin ini akan muncul 4 opsi, yaitu buat buku, yang kedua pembaruan buku, yang ketiga hapus buku, dan yang keempat ini untuk kembali. Kembalinya kembali ke sistem awal, tampilan awal yang ini. Oke. Untuk yang panel admin, ini ada hubungannya dengan admin purpose. Ini buat buku baru, sama perbarui buku, hapus buku, ini semua pengkodingannya ada di admin purpose. Kemudian admin purpose untuk penambahan buku, ini judul buku, pencipta, kategori, dan status tersedia atau enggaknya. Kemudian buku baru telah ditambahkan apabila status sudah ditambahkan. Kemudian ini untuk pembaruan buku, kemudian akan muncul perintah masukkan judul buku, yaitu judul baru, pencipta baru, tipe baru, dan status tersedianya. Kemudian akan muncul status buku telah diperbarui. Jika buku tidak ada di katalog, maka akan muncul perintah buku tidak ada di katalog. Kemudian ini untuk penghapusan buku, sama untuk masukkan judul buku yang ingin dihapus. Kemudian jika berhasil buku telah dihapus, maka akan muncul perintah bukunya telah dihapus. Oke, kembali ke menu awal. Ini untuk yang terakhir panel adminnya. Kemudian untuk yang daftar buku saya akan menjelaskan sedikit. Ini untuk variabelnya, string untuk judul buku, pencipta dan tipe, dan boolean ini untuk status ada atau enggaknya. Jadi true or false. Oke, ini untuk info singkatnya seperti yang ada di main yang utama. Ini nanti tampilannya seperti tabel. Jadi urut mulai judul buku, pencipta, tipe, dan statusnya. Ada atau enggaknya. Oke, ini untuk ambil judul, cek. Oke, langsung saja kita jalankan pengkodingan saya. Kita run. Oke, sesuai yang ada di codingan, untuk tampilan awal sistem perpustakaan, kemudian yang pertama tampilkan katalog,
kedua pinjam buku, yang ketiga kembalikan buku, keempat panel admin dan keluar. Sini kita akan menampilkan katalognya. Pilih nomor 1. Kemudian katalog buku muncul. Ini judul sesuai, ada 1, 2, 3, 4, 5 buku ya, sesuai dengan pencipta dan tipe masing-masing. Ini statusnya semua ada. Kemudian kita ingin meminjam buku, kita pilih yang nomor 2. Kemudian muncul, ketik judul. Judul kita semisal ingin pinjam buku, judulnya pulang. Kita enter. Kemudian berhasil dipinjam. Semisal kita pinjam 2 buku, nggak cuma 1 ya. Buku pulang sama buku filosofi kopi. Oke. Kemudian buku berhasil dipinjam. Kemudian kita klik, ketikkan selesai. Oke. Kemudian stroke muncul, yaitu buku pertama, buku pulang sama buku filosofi kopi ini dipinjam. Kemudian untuk mengeceknya, kita kembali lagi, kita menampilkan katalog yang pertama. Di sini sudah berubah ya, dari statusnya mulai dari pulang, buku pulang, statusnya sudah beralih menjadi dipinjam. Begitu dengan buku filosofi kopi, sudah beralih dengan buku dipinjam. Kemudian setelah buku dipinjam, kita ingin mengembalikan buku. Kemudian kita ketikkan untuk opsi yang ketiga, kembalikan buku. Kemudian kita disuruh mengisi untuk judul buku yang dikembalikan. Kita ingin mengembalikan buku yang pertama, buku pulang. Kemudian tanggal pinjamnya, semisal kita pinjam, kita isi tanggal 1, tanggal 01, bulan, ini bulan 5 ya, bulan Mei 2025. Kemudian ini peminjaman buku yang pertama, sebentar. Ganti saja coba. Oh, ini keliru. 01, kemudian 05 bulan Mei 2025. Kemudian tanggal kembalinya, ini semisal belum telat ya, jadi masih dalam 7 hari. Jadi kita kembalikan tanggal 5 saja coba. Tanggal 5 bulan Mei 2025. Kemudian stroke muncul. Untuk stroke-nya muncul judul buku pulang, lama peminjaman 4 hari dari mulai pinjam ya, tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian hari keterlambatan tidak ada karena masih dalam 1 minggu, belum ada. Total dendanya 0. Kemudian ini untuk buku yang pertama. Buku yang kedua tadi buku filosofi kopi. Kita isi buku filosofi. Kemudian tanggal dipinjam sama, tanggal 1 bulan Mei 2025. Kemudian semisal untuk buku yang kedua ini kita bacanya belum selesai, terus kita terlambat untuk mengembalikan. Semisal kita kembalikan tanggal 15 bulan Mei 2025. Kemudian stroke akan muncul. Untuk judul bukunya filosofi kopi, lama peminjaman 14 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian kita ada keterlambatan. Untuk keterlambatannya 7 hari dan dendanya per harinya itu 5.000. Berarti 5.000 kali 7 hari sama dengan 35.000. Kemudian kita isi selesai. Nah, untuk mengecek bukunya sudah tersedia apa belum, kita isi lagi. Untuk yang pertama, maka statusnya akan kembali lagi status tersedia. Oke, untuk opsi 1, 2, 3 sudah. Kemudian kita beralih ke panel admin. Panel admin kita isi opsi nomor 4. Kemudian pada
panel admin itu muncul 4 opsi. Yang pertama buat buku, yang kedua perbarui buku, yang ketiga untuk hapus buku, yang keempat kembali ke menu utama sistem perpustakaan. Kemudian kita ingin membuat buku, misal kita isi nomor 1. Kemudian penambahan buku, kita coba isi buku, judul bukunya Sang Pencerah. Kemudian penciptanya Ahmad Fuadi. Kemudian tipe kategorinya kita isi fiksi saja. Dan kita enter. Status tersedianya, karena ini buku baru berarti true, karena tersedia. Oke, buku baru telah ditambahkan. Kemudian untuk mengecek bukunya ada, kita kembali dulu ke menu awal. Kemudian untuk menampilkan katalog. Nah, untuk pada katalog buku yang tadinya bukunya cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, nambah untuk Sang Pencerah ini yang sudah kita tambahkan lagi. Kemudian kita ingin memperbarui buku atau mengedit buku. Kemudian kita menuju ke panel admin, kita pilih nomor 2, kemudian masukkan buku, semisal buku yang sudah kita buat tadi, Sang Pencerah. Kemudian masukkan judul baru. Kita semisal kita ubah ya menjadi Sang Pemimpi, semisal ini. Kemudian mencipta baru semisal karya Andrea Hirata. Kemudian tipe baru, tipenya kita isi coba sejarah. Nah, kemudian status tersedianya kita coba, tadi kan ada, kita coba isi false saja. Oke. Kemudian buku telah diperbarui. Kemudian kita coba cek lagi, kita kembali ke menu utama, kita tampilkan buku, tampilkan katalog. Nah, kemudian buku dalam katalog ini judulnya sudah ganti ya, mulai dari Sang Pencerah. Kemudian penciptanya tadi Ahmad Fuadi udah ganti Andrea Hirata, kemudian tipenya udah ganti, statusnya dipinjam. Kemudian untuk yang opsi terakhir kita kembali lagi ke menu admin, kita ketik nomor 4. Kita ingin menghapus buku, kita pilih nomor 3. Kemudian judul buku yang ingin dihapus, misal kita ingin menghapus lagi, kita isi judul bukunya Sang Pemimpi. Kemudian status buku telah dihapus. Kemudian kita kembali lagi, kita ingin ngecek, kita pilih opsi nomor 1, tampilkan katalog. Nah, dalam katalog yang terakhir ini, katalog buku yang tadi Sang Pemimpi tadi yang sudah kita edit itu sudah nggak ada ya. Jadi bukunya yang tersisa ada 4 lagi. Oke, kemudian karena mulai dari opsi 1, 2, 3, 4 sudah selesai, maka untuk yang terakhir kita keluar dari program, maka program selesai. Oke, baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.